Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya Kak Vera, Saya Kak Susan, saya Kak Ferry, saya Kak Yohana. dalam kebaktian online anak GKI Saman Budi. Apa kabar adik-adik semua? Semuanya pasti sehat-sehat ya Kak Susan? Dan Kak Ferry juga sehat semua. Nah, kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan dan kita mau menjawab panggilannya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih bersukacita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, kita mulai kebaktian kita dengan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami selama seminggu kemarin. Tuhan terima kasih juga untuk kesehatan yang Kau berikan juga kepada kami. Tuhan saat ini kami ingin memuji namamu dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, biarlah kami benar-benar boleh memuji namamu dengan baik. Dan biarlah kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh bekerja di dalam hati kami. Tuhan Yesus, biarlah Kau sendiri saja yang boleh pimpin kebaktian ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yuk adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus dengan menggunakan gerakan. Ayo, siap-siap, udah berdiri? Ya, yuk. Yuk Kak Yones. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya adik-adik, ayo kita nyanyi dengan bersuka cita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, kita mau taat kepada Tuhan Yesus. Kita juga mau dengar-dengaran akan firman Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan dengan lagu T-A-A-T, taat. Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ya adik-adik, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi, semuanya pakai gerakan ya. Dengar-dengaran kepada papa mama, ku turut nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ya adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita juga sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Maria Sindu, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau sama-sama belajar dari firman-Mu. Tolong kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari Alkitab, dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Adik-adik bisa membaca dengan lengkap di rumah, tetapi kakak akan mengajak kita sekarang untuk membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 tentang Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih kepada kita semua. Kalau misalnya suatu hari adik-adik dapat sebuah surat nih. Lihat ya, adik-adik dapat surat, tetapi suratnya itu isinya adalah tiket. Adik-adik mau pergi nggak dengan tiket itu? Isinya tiket liburan. Kemana? Nggak dikasih tahu. Sama siapa? Sendirian. Nggak boleh ajak mami papi, nggak boleh ajak mbak, nggak boleh ajak adik kakak. Pokoknya adik-adik pergi sendiri. Mau pergi nggak menggunakan tiket itu? Mau pergi nggak ke tempat yang adik-adik nggak tahu? Mungkin ada banyak di antara kita yang berpikir ya nggak mau lah kak, kalau sendirian kan takut. Nanti gimana di tempat liburannya? Kita aja nggak tahu mau pergi kemana. Kalau nggak tahu mau pergi kemana nanti bawanya apa? Kalau nggak tahu mau pergi kemana nanti bahaya. Apalagi masa pandemi kan kita nggak boleh keluar-keluar. Masa harus tinggalin orang tua? Masa harus tinggalin rumah? Kan takut, kan serem. Nah adik-adik, mungkin kalau adik-adik dapat tiket seperti ini belum tentu mau pergi. Itu sesuatu yang wajar adik-adik. Karena memang ketika kita melakukan sesuatu, biasanya kita harus tahu betul apa sih yang mau kita lakukan. Ketika kita diminta sesuatu, maka kita harus tahu betul siapa yang minta dan apa yang harus saya lakukan, apa hal baik dan tidak baik yang bisa terjadi. Itu namanya kita berhitung dengan matang. Kita berpikir dengan matang apa yang kita lakukan dengan menimbang situasi-situasi yang ada. Nah adik-adik, menarik karena justru pembacaan kita menunjukkan ada seseorang dalam Alkitab yang ketika diminta untuk pergi, diminta untuk meninggalkan rumahnya, diminta untuk meninggalkan sanak saudaranya ke negeri yang ia belum tahu, ia mendapat panggilan tiba-tiba, maka ia memilih untuk ikut, untuk mau. Karena apa? Karena ia tahu yang minta itu siapa. Siapa itu adik-adik? Tuhan. Yang minta itu Tuhan. Yang diminta siapa? Abram.
Abram tahu siapa yang meminta ia pergi dari tanah kelahirannya ke negeri yang sekalipun ia nggak tahu. Tapi kalau Tuhan yang minta, maka aku mau belajar taat. Kita akan saksikan videonya bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Allah meminta Abram untuk mengikuti perintah Tuhan, dan Allah menjanjikan penyertaannya kepada Abram. Ia akan memberkati Abram dan keluarganya. Nama Abram akan dikenal oleh banyak orang dan dia akan menjadi berkat. Tuhan menjaga Abram dari orang-orang yang jahat di sekitarnya. Adik-adik tahu, saat itu Abram berumur 75 tahun. Ia bersama dengan keluarga dan seluruh hewan ternak yang dimilikinya pergi mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Abram berjalan, dan terus berjalan. Dia percaya pada janji Tuhan. Dia percaya Tuhan menyertai dia di dalam perjalanan. Suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Dan Abram mengucap syukur karena Tuhan menjaga ia, sehingga Abram mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah adik-adik, tahu nggak? Bapak Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya. Kenapa disebut sebagai bapak orang percaya? Karena dalam perjalanan kehidupan yang Bapak Abram itu lakukan, ia benar-benar menyerahkan dirinya penuh untuk dipimpin oleh Tuhan. Sesekali Bapak Abram jatuh, tetapi ia mau terus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Ketika Bapak Abram dipanggil untuk meninggalkan apa tadi adik-adik? Meninggalkan rumahnya, saudaranya, semua kehidupan yang ia udah miliki dengan baik Tuhan minta tinggalkan. Sebenarnya ini kan bukan hal yang mudah. Adik-adik tahu yang dibawa oleh Bapak Abram kan tadi nggak sedikit. Ia tidak hanya membawa istri, keponakan dan keluarganya, tetapi ia harus membawa ternaknya yang juga banyak sekali. Ia membawa orang-orang yang bekerja bersama dia banyak sekali. Dan kehidupan orang yang banyak ini bergantung pada Bapak Abram. Tetapi Bapak Abram mau menunjukkan bahwa saya bergantung kepada Tuhan. Sehingga mari kita semua ini ikut apa yang jadi maunya Tuhan. Saat itu situasi Bapak Abram tidak mudah untuk meninggalkan tempatnya. Ada kekhawatiran nggak adik-adik? Mungkin saja. Ya, Bapak Abram ketika nggak tahu, mikir nggak dia nanti kemana ya? Mungkin aja. Tetapi yang ia imani adalah apapun yang Tuhan minta pasti bukan rancangan kecelakaan, bukan rencana yang buruk, tetapi rencana yang baik, rencana damai sejahtera. Sehingga sekalipun Abram saat itu sudah berusia 75 tahun dan dia harus membawa semua yang ia miliki untuk pindah ke tempat yang belum tahu, untuk berjalan dalam jarak yang jauh, tetapi Abram memilih untuk setia, memilih untuk mau. Dan Abram melihat bahwa ketika Tuhan sudah memanggil dia, maka Tuhan yang sama akan memperlengkapi ia. Sehingga janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abram, ia pegang. Ia tahu Tuhan akan memeliharanya, ia tahu Tuhan akan menyertainya, ia tahu Tuhan akan menolongnya, dan ia akan menjadikan Abram ini bangsa yang besar. Ia akan memimpin. Bahkan dikatakan di sini nama Abram akan terkenal dan Abram akan menjadi berkat dimanapun ia berada. Nah adik-adik, sekarang ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mau nggak kita seperti Bapak Abram? Kalau Bapak Abram aja dulu nggak tahu kemana Tuhan panggil dia mau ikut. Sekarang bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, sekarang Tuhan sudah menunjukkan perintah itu dengan jelas. Masalahnya mau nggak kita mengikuti Tuhan dengan setia? Taunya dari mana perintah Tuhan yang jelas? Taunya dari mana apa yang jadi kehendak Tuhan?
tahunya dari Alkitab, adik-adik. Ini adalah buku iman yang berisi tentang penyataan Allah kepada umatnya. Di sini kita bisa melihat apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi karya Tuhan, apa yang jadi perintah Tuhan, semuanya ada di Alkitab. Oleh karena itu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi taat dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan meminta kita untuk taat supaya apa, adik-adik? Supaya baik jalan kita, supaya selamat hidup kita. Dan jadikanlah ketaatan itu sebagai bentuk bakti kita kepada Tuhan. Kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, sayang sama Tuhan, maka seperti Bapak Abram, kita pasti ikut apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Sehingga kalau nanti kita menghadapi apapun yang ada di depan kita meyakini kalau janji dan pertolongan Tuhan juga ada bersama dengan kita ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, siapa yang mau melakukan apa yang jadi perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu banyak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, pikiranmu, ya adik-adik. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah perintah Tuhan. Hidup benar, hidup jujur, mau membantu, saling menolong, tidak melakukan hal-hal yang jahat, bisa menjadi berkat dan berdampak positif. Itu yang kita lakukan. Itu yang jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan adik-adik, maka kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Kita akan membaca satu bagian Alkitab yang menjadi ayat hafalan dari perenungan kita pada hari ini. Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Selamat menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa menaruh persembahannya di celengan atau di amplop. Nanti adik-adik membawanya ke gereja. Yuk mari adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyanyi bersyukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan yang indah ini kami juga boleh membawa sebagian berkat Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan melalui kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Seperti Bapak Abraham mau mendengar suara Tuhan dan dia mau mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan memimpin dia sampai ke negeri Kanaan. Adik-adik juga mau ya seperti Bapak Abraham? Nah, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil ikutin gerakan ya adik-adik. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Nah adik-adik, kebaktian kita sudah mau selesai. Sebelumnya kita tutup dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa kalau Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan untuk boleh selalu mendengar suara-Mu. Ajarkan kami juga untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh memampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepadamu dan juga taat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri saja ya Tuhan Yesus yang mau sertai setiap kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaktian pada hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah begitu baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah adik-adik, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Tapi jangan lupa ya adik-adik melakukan 3M. Apa Kak Vera? Memakai masker. Betul. Apakah Vera kedua? Mencuci tangan. Nah yang ketiga adalah kita Jaga menjaga jarak. Ya. Ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Sampai Tuhan jumpa. Yesus memberkati.